Wahai anakku, kalau ayah hanya boleh memberimu satu nasihat hari ini, maka nasihat itu adalah pilihlah temanmu dengan baik. Karena ada anak yang rusak bukan karena kurang kasih sayang, bukan karena kurang pendidikan, bukan karena kurang nasihat, tetapi karena salah memilih teman. Betapa banyak anak yang tumbuh di rumah yang penuh kebaikan, ayahnya soleh, ibunya solehah, rumahnya dipenuhi agama, kehormatan, dan akhlak yang baik. Namun ketika ia keluar rumah dan bergaul dengan teman-teman yang buruk, perlahan hidupnya berubah, akhlaknya berubah, ibadahnya berubah, bahkan cara berpikirnya pun berubah, bahkan masa depannya pun ikut berubah juga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illa lil muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang bertakwa. Di hari kiamat nanti, banyak persahabatan berubah menjadi penyesalan, banyak teman saling menyalahkan, karena dahulu mereka saling mengajak kepada keburukan. Namun ada satu persahabatan yang tetap abadi, yaitu persahabatan yang dibangun atas iman dan ketakwaan. Karena teman sejati bukan hanya sekedar orang yang membantumu tertawa. Teman sejati adalah orang yang membantumu sampai ke surganya Allah. Kalau hari ini kamu memiliki teman yang mengingatkanmu kepada Allah, mengajakmu salat, dan menasihatimu ketika kamu salah, jangan lepaskan mereka, karena mereka adalah nikmat yang sangat mahal. Bukan karena ekonomi, inilah penyebab rumah tangga paling banyak kehilangan keharmonisan. Saudaraku, banyak orang mengira rumah tangga hancur karena ekonomi, padahal tidak sedikit keluarga yang hidup sederhana tetapi tetap bahagia. Sebaliknya, ada yang bergelimang harta namun setiap hari dipenuhi pertengkaran. Lalu apa sebenarnya penyebabnya? Salah satu penyebab terbesar hilangnya keharmonisan adalah hilangnya rasa syukur kepada pasangan. Ketika suami hanya melihat kekurangan istrinya dan juga istri hanya melihat kekurangan suaminya, maka kebaikan yang begitu banyak akan tertutup oleh satu kesalahan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci seorang mukminah istrinya jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, maka pasti ada akhlak lain yang ia sukai. Saudaraku, hadis ini mengajarkan bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Jika hari ini kita hanya fokus pada kekurangannya, maka kebahagiaan akan hilang. Tetapi jika kita mengingat kebaikannya, kita akan lebih mudah bersyukur, memaafkan, dan mencintainya kembali. Rumah tangga yang harmonis bukanlah rumah tangga tanpa masalah, melainkan rumah tangga yang penghuninya mampu melihat nikmat dari Allah di balik segala kekurangan pasangannya. Karena itu saudaraku, ketika rasa syukur hilang, keharmonisan pun perlahan ikut menghilang. Maka mulai hari ini berhentilah menghitung kesalahan pasangan dan mulailah menghitung kebaikannya. Satu kebiasaan ini ternyata menjadi rahasia rumah tangga yang penuh keberkahan. Tahukah Anda saudaraku, rumah tangga yang penuh keberkahan ternyata tidak selalu dibangun dengan harta yang melimpah, bukan juga karena pasangan yang sempurna. Justru seringkali dimulai dari satu kebiasaan kecil yang banyak orang lupakan. Kebiasaan itu adalah saling mendoakan. Ketika suami mendoakan istrinya dan istri mendoakan suaminya, Allah menumbuhkan ketenangan di dalam hati mereka. Saat terjadi kesalahan, doa membuat hati lebih mudah memaafkan. Saat rezeki terasa sempit, doa melahirkan kesabaran. Saat datang ujian, doa menguatkan untuk tetap bertahan. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Udu'allaha ta'ala wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah azza wa jal la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah." Berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah azza wa jal tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Karena itu saudaraku, mulai hari ini jangan hanya mengeluh tentang pasanganmu, sebut namanya dalam doa-doamu, karena bisa jadi
keberkahan rumah tangga bukan dimulai dari pasangan yang sempurna, tetapi dari suami dan juga dari istri yang tidak pernah berhenti saling mendoakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.